3 tahun, 6 tahun lebih-lebih untuk pendidikan dasar madrasah ibtidaiyah, lebih-lebih untuk orang yang memang memiliki madrasah yayasan yang memang bergelut dalam dunia pendidikan. Berapa generasi yang beliau itu cetak, nanti itu juga yang akan mengingatkan beliau, mengingat bahwa saya dulu pernah bersekolah di sini, saya dulu pernah menuntut ilmu di sini. Nah, ini hal-hal yang semacam ini, makanya guru ini wajar kalau penghormatannya memang luar biasa. Nah, seorang guru memang kalau meninjau atau kita tilik lagi tentang perannya di depan kelas, bagaimana memberikan pengajaran, karena di dalam dunia berproses belajar mengajar, guru dituntut paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana memberikan pengajaran. Yang kedua, bagaimana beliau mendidik. Makanya ada 2, yaitu mengajar dan mendidik. Maka dalam pembelajaran, kalau mengajar itu konsepnya adalah bagaimana transformasi ilmu pengetahuan. Mungkin sebagian besar kita bisa mengajar, tetapi di satu sisi juga seorang guru dituntut untuk mendidik. Disinilah ada konsep tentang nilai, mendidik, membimbingnya. Artinya ada sesuatu di balik pengajaran itu adalah bagaimana mendidik. Pengajaran itu transformasi ilmu. Saya kira kursus-kursus itu mengadakan pengajaran, tetapi guru ini ada 2 hal yang harus dibawa. Misinya adalah pengajaran dan sekaligus juga mendidik, mengajar dan mendidik. Kalau mengajar itu berarti ada transformasi ilmu pengetahuan, banyak lembaga-lembaga di luar, tetapi include atau masuk juga di dalamnya seorang guru itu adalah seorang pendidik yang juga memberikan bimbingan, arahan dan panutan terhadap seluruh siswa-siswinya. Nah, kalau dalam hal pengajaran, makanya di dalam konsep pendidikan itu bagaimana memberikan pengajaran, tentu cukup dengan bagaimana anak-anak itu mengetahui atau mendapatkan nilai baik di dalam satu bidang studi, mata pelajaran ataupun mungkin kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain. Tetapi mendidik itu konsepnya kepada nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral yang harus dibawakan oleh seorang yang namanya pendidik. Makanya kita sering disebut pendidik. Pendidik ini akan jauh lebih dalam maknanya dengan seorang pengajar, tenaga pendidik. Nah, supaya di sana ada nilai-nilai yang harus, ada yang pasti, ada yang bisa diambil oleh peserta didik. Nah, oleh sebab itu, maka ketika proses belajar mengajar ini, makanya guru juga dulu sering disingkat dengan singkatan itu, katanya dari singkatan, tapi entah dari mana datangnya. Apa itu singkatannya guru itu? Orang yang Nah, jadi itu sesungguhnya ada konsep nilai di dalamnya. Orang yang digugu dan ditiru dalam kaitannya dengan perilaku, sikap, moral dan akhlak. Makanya tidak salah juga ketika Imam Syafi'i mengatakan juga, maka mana lebih dahulu antara ilmu dengan akhlak atau moral? Maka akhlak atau moral ini atau perilaku ini diutamakan dulu daripada ilmunya. Nah, oleh sebab itu konsep inilah yang mungkin semakin ujung dari dunia ini semakin agak jauh kelihatannya. Kalau kita kembali lagi kepada
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita lihat coba di sana, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tujuan pendidikan nasional itu pertama adalah bagaimana menciptakan mencetak manusia yang beriman dan bertakwa. Coba lihat aja di sana. Baru di sana kata cerdas berikutnya yang berkenaan dengan keilmuan. Maka orang yang berakhlak, beriman itu kan dasarnya kalau akhlak ataupun keimanan itu adalah agama. Maka di sini dulu yang ditinggikan, baru nanti orang yang berilmu, anak-anak yang cerdas. Nah ini konsepnya, sebenarnya konsepnya sudah bagus sekali. Nah oleh sebab itu tugas kita memang tidak ringan. Makanya saya katakan kemarin juga pada seluruh kawan-kawan kita di KKM Min Jelantik, memang kadang-kadang guru sekarang ini sudah sedikit memang menyesuaikan dengan dinamika kemajuan dunia atau teknologi. Mungkin anak-anak kita yang belum bersami pasti mikir ini, mungkin anak-anak kita jauh lebih cerdas memainkan ini sekarang ya daripada kita. Sampun nabi yang lagi. Ini kemajuan. Memang kadang-kadang kita tidak bisa menghentikan, tidak bisa menolak kemajuan teknologi informasi ini. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengarahkannya. Sekarang ini bahkan kalau kemarin atau di masa pandemi COVID-19 memang ini satu hikmah yang luar biasa juga bagi guru-guru, bahkan termasuk bagi siswa, itu lebih dekat dengan teknologi informasi. Nah inilah sekarang ini susah sekali kita membendung apa yang terselip di dalam kemajuan teknologi atau dampak dari kemajuan teknologi informasi ini. Lebih-lebih ini yang namanya Android atau smartphone, telepon yang pintar. Karena yang penting Bapak Ibu, kalau dulu tiang ingat waktu mau nelpon, dulu keluarga nelpon ke Saudi, karena dulu ada banyak keluarga tiang yang di Mekah. Itu kalau mau nelpon ke Mataram dulu. Waktu itu tiang masih mondok di Mataram, di rumah kakak itu karena DPR. Nunggu dulu jam berapa janjinya, jam 10. Dulu Danggo Yusuf Al-Musakar, Allah Yaqam, dan waktu Danggo lain kalau telepon diberikan, nanti nunggunya di sana. Ditunggu di telepon dari Saudi dulu baru nerimanya. Karena itu hanya itu ada di kantor, di rumah nggak ada telepon, di Kediri nggak ada. Jadi ke Mataram, beliau datang nunggu jam berapa dijanjikan di sana dulu. Saya ingat karena saya tinggal di sana. Nah ini kira makin jeding betau makin jeding betau dan keselat bau nelpon. Dan hanya nelpon langsung ke video call ada begini, langsung berberangkangan. Bahkan oleh ambulan yang dijambal bisa mau dalam kita ini pasien dengan nelpon kan. Ini darah dia ini makin bukan darah kuota ini kena HP ini. Nah ini kira makin ini arah wifi. Mampu makin komunikasi. Ini karena kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Demikian juga tentu di satu sisi pemanfaatan teknologi informasi ini sekarang juga saya yakin, tiang yakin arah deman berduit tiang duit kepada MI ini ini bisa selaku apalagi ibu-ibu pikiran genem kadang-kadang ibu-ibu arah sama saya mau nampuran dan ini ya ibu-ibu berjilbab, soleh bagus, suruh masih meletik-letik gambar ini kita gambaran ini TikTok ini petik-tang iya gawe ini naranya gawe kelainan yang memanfaatkan teknologi lalu kadang-kadang kelebihan makanya makin tinggi anak-anak kita mohon maaf masa Nabiah tiba-tiba anak kiriman aku bilangan datang nih COD lah ini COD ini si
silong datang kerepek napi negara yang berilangan online. Nah, ini kira bukan makin ini. Mau pelunggu sami ini bisa disiran mungkin tak kita paham gitu. Nah, kalau pelunggu mungkin tak paham, kelebihan kadang-kadang lah. Makin, kira makin kadang-kadang ini pintar makin. Ini kira kemajuan teknologi makin. Makin ini penuh kadang-kadang melihat kita ini dengan nabiaran medsos, Facebook, sambal belut, ini tulis ini atau sambal lindong, ini. Iya pedagang makin. Rujak nabi negara masih lewat online dong ini lah. Nah, aku kadang-kadang ya, kalau batin ini cerita gini. Hati kan nanti perlu promosi lewat lain, pokok searah bagus. Apalagi pada ini kajian terkira ini 66 membedakan kepada ini bisa. Oh ini nge-share ini kira, silap saya berhajar COD. Nabi kira COD ini tunas. Cash on delivery, bayar mau datang nomor kiriman, ini baris bayar balik kan ini. Ini kira kemajuan teknologi. Demikian juga dengan informasi pengetahuan. 1 menit kejadian di Arab Saudi makin langsung dibuka, langsung arah. Buka misalnya FIFA News, Okezone, Nabiara, terus Kompas online, langsung tahu kejadian Nabi itu kejadian searah di luar negeri. Ia pun terkena dunia ini makin kampung global, kampung jadi putih jarang. Kadang-kadang sakit tetangga terlupa, kadang-kadang si dunia runtuh. Ini artinya seluruh luar negeri kita ketahui lagu tetangga di sakit ini lupa terjangkau. Asal rapatan ni. Nah ini kira teknologi ini. Cari bersilaturahim lewat HP doang. Kadang-kadang ini kedepannya ini. Nah seperti apa? Nah di satu sisi pengetahuan informasi bahkan cara peralatan ada yang bagus peniup duren berbicara silat buka YouTube barang, berkendaikan masih sampai pihak POM ni kira termasuk orang teroris kemarin anak-anak muda itu di Jawa ngebom polisi dan ada yang tahu pihak POM lah YouTube buka tu ni, dia tu berajah ni, nah makin ni kasi luar biasa ni. Pihak bom tahu padahal kanak-kanak duduk SMA. Apalagi seperalatan, apalagi kemarin ini kan ada kebon pelit, ada yang sepenuh uang misal manggis, nah ini cari piara doang. Niki kemajuan teknologi informasi. Pelunggu kami juga selaku guru, coba pekeduan dari Ustaz Google. Tapi metode yang terakhir pembelajaran, ada jawaban. Nah, ini kira kemajuan teknologi. Tapi di satu sisi, termasuk juga anak-anak kita, kekhawatiran kita semua untuk saat sekarang kemajuan teknologi, dia juga membawa arus-arus atau dampak negatif. Ini yang luar biasa. Demen mulai buka ini selaku apa ini penuh berkelap kelip ke samping semacam tan warna ada yang kencang dan ini terkentoh ya dalam sini. Tijuk langsung subuh di sini, macam-macam isi. Rasa promosian kopi untuk bapak-bapak lain isi. Misal ni kan, ni kira makin teknologi ni dia dagang kopi lebih macam di sini. Promosi ni kira. Mohon maaf mungkin selakunya ini sudah berkeluarga sudah mungkin. Sudah kita gunakan juga. Tapi kopi Nabiara. Nah ini kira. Ya memang ya tidak apa-apa kalau itu sudah. Tapi namanya tidak ada larangan kan untuk memberikan. Jadi untuk Nabiara untuk membahagiakan keluarga kita bisa saja silakan gitu kan. Lalu saya khawatirkan anak-anak kita nih, yang menjadi tantangan kita adalah anak-anak kita. Ini yang kedepannya boleh dan ini kadang-kadang dia yang kantor ini
enggak pikir enggak kedek HP dong dikit paling bisa selesai di sekolah udah di sekolah. Karena kita ini kan jam 4 jam 5 baru sampai. Nah niki yang kadang-kadang dan kita semua. Nah dampaknya terhadap yang lain-lain secara positif juga kalau kita bisa gunakan iya. Tetapi di satu sisi juga ini berdampak ke hal-hal yang negatif, terutama bagi generasi-generasi muda yang rumus kami cetak sekarang ini 5-10 tahun ke depan mereka akan menjadi remaja, dewasa. Kalau sekarang sudah mulai moralnya kurang bagus, dicekoki, disusupi, disuapi dengan hal-hal yang berbau negatif, bagaimana kejadian-kejadian 5-10 tahun. Tapi belum 5-10 tahun ini kemarin yang baca, yang nonton TV, ada, mohon maaf ini sekedar sebagai informasi, seorang remaja umuran 16 tahun, ampun dia kita perkosa si anak umuran 12. Terbangun si polisi memang kena hukumi kembe, kode-kode semenik gawe dia karena melihat lewat namanya Android. Dikirun makin alhamdulillah, mudah-mudahan di antara keluarga kita insyaallah. Dan dikirun teknologi luar biasa, tantangan kita menjadi semakin berat. Di satu sisi memanfaatkan teknologi iya, tetapi di sisi lain bagi generasi-generasi muda kita yang belum mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsunya, ini yang akan terjadi. Bahkan mohon maaf, banyak juga terjadi yang tadi itu kebobrokan moral, degradensi moral. Ada juga dulu yang pernah baca seorang anak memperkosa ibunya, naudzubillah, nikirun. Ada juga orang tua beranak pinak dengan anaknya. Niki tantangan makin niki luar biasa. Teknologi juga salah satu penyebabnya. Nah niki. Nah tentu saja ke depan, pelumpuh saja niki lah adalah peletak dasar bagaimana menanamkan pengetahuan, menanamkan akhlak, menanamkan perilaku kepada anak kita seperti tadi, bahwa bapak ibu guru para asatidzah menjadi role model, menjadi contoh pertama dari siswa-siswi kita. Dan anak-anak kita ampun ya jauh lebih percaya kepada pelunggu sami daripada orang tuanya. Yang pernah pengalaman, ada anak kita muloknya bahasa Inggris, yang sendiri pernah menjadi penatar dulu bahasa Inggris, yang bilang ini mungkin lebih tepat ini salah. Oh ini kata guru saya pak, katanya. Bahkan guru paling kena. Nah, kita harus maklumi karena saya guru, dan mungkin saya memangnya nanti dan dalam pikiran saya ya salah memang itu. Kebetulan mulanya bukan lokal bahasa Inggris, yang kebetulan dulu pengajar bahasa Inggris, jadi dia tahu. Tapi anak kita jauh lebih percaya kepada gurunya. Sama dengan sekarang juga mungkin pelunggu sami juga mengalami, pasti mengingat ketika masa MI ataupun SD ada gurunya yang bagaimana modelnya, yang mana yang berilmu dulu, yang mana sekedarnya saja, pasti diingat. Atau mana yang tidak tepat dulu cara memberikan pembelajaran, pasti kita ingat. Apalagi guru kelas. Guru kelas ini kan rangkapnya banyak mata pelajaran. Tiang sampai tiang ingat, guru tiang dulu yang ini memberikan saya motivasi belajar seperti ini. Ada yang guru tiang dulu yang sangat gemes, pengis membaca. Sempatnya juga dijagur dulu masa kelas telu terjagur sih dengan doa, ini tak jaguran bukan. Ingat ke tiang dulu, ingat ke doa. Ini diingat cara sa guru demi datang nggak belian terpecah dari gupi juru kanan kuning bersyukur dia terus sudah catatan. Tiang ingat ya doang. Macam-macam berun
perilaku guru-guru ini arah gemasnya luar biasa. Niki Ronara memang berilmu dia gemas gati sampai dapat pelajaran itu ada pelajaran. Kenapa pelajaran dari dirinya terlalu temperamen, emosian, sampai pernah satu hari napiaran sini dia di warga masih sama napiaran tren ini gorokan dengan tapi tegorok deh si sampian ya keren dia halus bakat segede doang niki lagulit ngelapor kanak niki datang dengan doa jauh beran paling ukur dengan jurun gelas dia betulan gelas bawaan langsung kamu ke polsek lain zaman diri lalu dia ke proses zaman lain dia masih mendengar dia lain mereham bermadak dengan jauh yang guru kuedit Allahu yarham si gemes dia bukan kori sarankan tok pun langsung kapak si reham ini mungkin coba ada bani ini jewer sekali membeak dulu terkodo si android ini polisi tahu penyebab terus batin penjara namun keberatan dengan toa mulai dinara kirang lapor-lapor makin sedih dombek karena sangket mempapi-gapi nggak digigit hati-hati ganti mengkinde dadang terjadi hukum tanah hati-hati flash jadi laporan ke polisi paling tim telu jalur kebakaran mereka namun tidak bayar dikira makin karena HAM katanya tidak boleh ada pemukulan dan sebagainya. Nah ini tentu kemajuan perubahan zaman memang harus kita terus menyesuaikan diri dengan dinamika dari perubahan pendidikan yang sekarang kita peroleh. Misalnya yang terbaru sekarang kan ada tentang kurikulum kurikulum merdeka. Tapi macam-macam kurikulum ini kadang-kadang ngaran doang paling doang. Memang intinya nggak ada transformasi ilmu itu saja. Nah cuma yang berbeda kadang-kadang metodologi pendekatannya berbicara dan yang lebih jelas karena termasuk senang karena belajar. Makanya sekarang dengan teknologi silat Lunggu Sami pakai teknologi seperti ini ada gambar, ada praktek langsung. Itu yang ada dalam proses belajar mengajar untuk anak-anak lebih senang sambil berjorak, sambil bermain tapi belajar. Nah ini yang pendekatannya. Kalau masalah dulu namanya waktu CPSA, misalnya waktu KPK ini kurikulum berbasis kompetensi arah kompetensi dasar, KD1 dan seterusnya. Bukan kontes dangdut ya. KD kompetensi dasar. Ada juga tujuan instruktur khusus namanya dulu. Ada sekarang apa namanya sudah sampai saya bingung. Nah ini perubahan hanya satu saja konsepnya, bahwa bagaimana transformasi ilmu pengetahuan itu lebih cepat dari yang dulu tentunya karena memang banyak hal. Makanya teknologi ini adalah media untuk bagaimana pembelajaran itu lebih efektif. Kan dulu ada namanya pakem gitu. Pernah dengar pakem gitu? Nabi singkatan pakem ini dari singkatan Nabi. Mantap. Berarti masih dia ini alhamdulillah luar biasa kakak ini. Pembelajaran aktif, K-nya kreatif, E-nya efektif, menyenangkan. Nah, Riki. Benarnya ya itu saja kata kuncinya. Mau sampai kapan? Efektivitas. Nah, efektivitas tentu kita dikejar untuk mengejar target. Nah, biaran sampai topik pembelajarannya sampai mana? Nah, misalnya baru nanti Pak pengawas meriksa, Ibu pengawas. Cuma juga teknologi sangat maju, cepat Bapak Ibu ditanggap. Ada pengawas datang, tapi plastik jadi, tinggal colok print. Semua sudah jadi kan? Mulai nulis di sini cari. Harus tangan ini
Makanya buku pelik ini dia tetap lain pembekal yang diangkat juga guru dulu. Harus tertulis betulan tulisan yang lagi ya suruh doang tulis bukaan. Tapi intinya yang punya itu dulu. Tapi sekarang enggak. Ini begitu sekian menit dia datang Pak Pengawas, Ibu Pengawas sudah siap dia. Jadi begitu di print, ini tahun 2020 ini yang dia lupa. Si ngeprint ini copy paste doang. Bahkan Ibu Aminah Aran lupa, Dara Ahmad Aran dia bawa. Dengan itu kita kopi. Nah ini kisi saking canggih, jelas makin. Perangkat-perangkat pembelajaran termasuk RPP pelajaran dulu namanya RPP zaman dia Pak Kepala. Iya, rencana pembelajaran. Model ajar mungkin. Nah ini perkembangannya sama saja sebenarnya, ini pergantian doang. Makanya tugas Logos Sami selaku kepala ini yang penting. Apakah hanya duduk di ruang kepalanya? Tentu tidak. Kepala itu tugasnya salah satunya adalah tugas supervisi akademik dan juga supervisi manajerial. Tapi kalau manajerial untuk guru, manajerial kelas, classroom management istilahnya, classroom manajerial. Kalau Pak Kepala ini, Pak Pengawas, maka dia sekolah, manajemen sekolah. Bagaimana Pak Kepalanya? Kalau ada misalnya di antara guru-guru kita yang bagus hasilnya, ini benar menjadi contoh untuk pembelajarannya baik. Kalau ada yang kurang, maka perlu sekali-sekali Pak Kepala hadir. Kenapa sih ke mata pelajaran ini atau di kelas ini rendah sekali nilainya? Perlu disinilah supervisi kelas sebagai supervisor, di samping sebagai manajer kepala. Makanya dia mensupervisi gurunya. Ternyata, nah disinilah mungkin diberikan masukan. Pak Pengawas juga begitu, Ibu Pengawas sekali-sekali perlu hadir di ruangan. Kalau misalnya kok madrasah ini, MI ini rendah sekali pada bidang studi ini misalnya, maka perlu sekali-sekali untuk menjadi pembanding, untuk nanti kita bandingkan dengan sekolah yang lebih baik hasilnya. Disinilah untuk memberikan saling memberikan masukan. Makanya di sini penting MDT apa namanya yang sekarang KKG, kelompok kerja guru sesuai dengan bidang studi atau mungkin guru kelasnya bertemu. Saya ini anak murid saya kok begini-begini ini kan agak sulit seperti apa. Makanya di sini bertukar informasi. Ya, sharing informasi. Jangan sekarang hanya lewat WA saja. Bisa saya lewat WA. Kadang-kadang yang paling jelas WA makin dia WA kan ini. Ya, niki teknologi masih. Kiriman kami anu dia file dia. Pira giga tadi dia tak selalu lalu misal penuh HP yang lalu ini kan masih bisa semua. Perangkat-perangkat pembelajaran dan sebagainya. Nah ini pemanfaatan teknologi, dan dengan teknologi seperti laptop, ada LCD, proyektor niki, itu kita pakai juga tidak apa-apa, bagus, memberikan animasi gambar-gambar bagaimana misalnya kalau berwudu yang benar, mungkin bagi anak kita taharahnya seperti apa, ada gambarnya langsung, ada filmnya juga bisa kita ambil lewat yang ada di Google misalnya. Kalau kita lihat, kalaupun ada praktek langsung anak kita bisa kita videokan itu Pak Kepala. Ini menjadi sampel, menjadi contoh untuk pembelajaran di kelas nanti, supaya anak-anak itu tadi M-nya itu efektif dan M-nya menyenangkan. Jadi kadang-kadang kan sambil-sambil boyo video, tapi itu pendidikan, mendidik. Inilah pemanfaatan teknologi. Nah yang kedua, tentu saja kita tidak hanya bisa bergantung dengan nilai kertas. Nah, terutama kalau pelajaran agama ini paling jelas niki. Nilai kertas niki harus disesuaikan dengan yang kedua, apa namanya, setelah kognitif, afektif. Afektif niki maksudnya ya Nabi sikap.
tentu saja kalau sudah diajarkan berdoa, apakah anak ini kalau menjawab soal dia betul, apakah sikap atau diterapkan tidak dalam kesehariannya, ini sinilah implementasi sikap. Bisa tidak merubah ilmu tadi hanya sekedar hafalan menjadi ilmu praktek atau implementasi atau sikapnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, psikomotorik bisa menjadi kebiasaan. Adakah anak-anak kita misalnya bahwa sholat sunat yang selalu dilakukan Rasulullah setiap pagi itu adalah sholat duha misalnya. Adakah anak sudah hafal? Oh ya, ini anak-anak sudah betul. Nah sekarang apakah dalam efektif bisa disikapi enggak, bisa diimplementasikan enggak? Nah ini yang penting. Nah yang kedua, terampil itu karena kebiasaan. Nah oleh sebab itu maka pembelajaran itu di samping bagaimana kita memtransformasi ilmu, kita juga bagaimana bisa ilmu itu dipraktekkan dalam kesehariannya. Nah ini, jadi kita menjadi guru tentu di atas kertas kadang-kadang banyak kita menilai perilaku anak itu di atas kertas. Jadi tidak pernah menilai sikapnya, bagaimana dia bersikap. Oh ini kemarin pelajaran agama Islam atau pelajaran apa yang terkait dengan itu nilainya 9, tapi anaknya di luar nakal betul misalnya. Nah ini harus dipadukan antara sikap dengan nilai secara kognitifnya. Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam dan sekarang ini untuk Pelunggu Sami adalah orang-orang yang terhormat yang saya kira berkecimpung dalam dunia pendidikan ini adalah orang-orang yang memang luar biasa. Lebih-lebih untuk anak setingkat MI itu membutuhkan kesabaran, keikhlasan Pelunggu Sami. Karena yang tahu juga mungkin ada anak-anak kita yang mungkin sulit diatur, ini namanya anak-anak. Nah ini yang kadang-kadang butuh kesabaran dari orang guru, baik itu guru SD, guru MI, untuk bagaimana menghadapi anak-anak kita. Nah, di samping itu juga kepada Bapak Ibu guru bahwa kemajuan teknologi informasi ini terutama bagi Bapak Ibu kepala madrasah, kepala MI, karena tentu saja dalam proses pendidikan itu kita hanya ketemu dengan anak kita paling 8 atau 9 jam di kepala ya. Tetapi setelahnya kita tidak tahu di rumah seperti apa, di lingkungannya juga seperti apa. Nah ini yang kadang-kadang guru disalahkan. Saya kira tidak sepenuhnya ada kesalahan pendidikan, karena yang berpengaruh terhadap pendidikan dan perilaku anak kita itu ada 3 hal. Pertama, pendidikan formalnya. Apakah di pendidikan formal seperti madrasah, seperti sekolah, ini mampu memberikan pendidikan yang baik. Yang kedua adalah pendidikan keluarga. Tentu saja setelah sekolah, pulang dari madrasah atau MI, kita tidak tahu apa yang terjadi di keluarganya. Apakah orang tuanya juga pernah membimbing, mengarahkan? Ini juga menjadi tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah dengan pendidikan di lingkungannya. Tapi insya Allah kalau ukurannya di sini masih sejuk, aman, dan lingkungan kita juga masih bersih. Artinya lingkungan bersih bahwa belum banyak hal-hal yang berkenaan dengan perilaku, moral, akhlak yang sudah mencemari desa-desa dusun kita. Tetapi kalau di desa ukurannya, mohon maaf, di tempat yang desa Kediri itu narkoba, bahkan itu menurut aparat itu sudah dari dulu masuk. Nah yang kita khawatirkan adalah anak-anak yang tadi itu remaja-remaja tidak punya fondasi dasar pendidikan agama, itu lemah. Maka itu yang paling tepat, dan itu sudah beredar. Sudah anak-anak di kampung, di desa, mohon maaf, meskipun Kediri itu termasuk kota santri, ini seperti apa lingkungannya ini yang nanti dapat berpengaruh terhadap perilaku anak kita. Maka kita bertanggung jawab, kita selaku pendidik, Bapak Kepala dengan seluruh jajarannya, guru-guru, jangan lupa tetap berkomunikasi, berkoordinasi dengan
wali murid atau komite madrasah bahwa apakah di rumah anak-anak kita dibimbing dan sebagainya, atau mungkin ada gejala anak-anak kita memiliki nilai yang tiba-tiba anjlok, drop, jadi tidak bagus atau jelek. Dulu anak ini pintar, ini juga seorang guru harus tahu ada apa. Kok dulu anak ini begitu bagus, sekarang kok menjadi sangat kurang. Nah, ini penting seorang guru juga untuk mengetahui dan berkomunikasi dengan wali murid. Jangan cukup hanya berkomunikasi ketika mereka sekolah. Itulah pentingnya komite. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan wali murid, dengan stakeholder yang lain dalam kaitannya kita membina anak-anak kita. Jadi 3 hal tadi sangat berpengaruh. Saya kira Bapak Ibu guru di sekolah tidak bisa sepenuhnya kita salahkan kalau ada anak-anaknya yang mungkin tidak sesuai dengan perilakunya, karena 70% itu pergaulan ada di rumah dan lingkungannya. Nah, ini yang tentu saja menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ke depannya, saya kira karena kita juga masih di agak pelosok, kalau di sini mungkin akan lebih aman kayaknya Bapak Ibu guru, Bapak Kepala MD, untuk bagaimana kita membina, mendidik anak-anak kita ke depannya, dan bagaimana menyaring, membekali mereka untuk mengantisipasi apa kejadian-kejadian atau apa hal-hal yang kira-kira dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya. Karena bagaimanapun memang kita tidak membayangkan. Saya 2002 itu Bapak Ibu sekalian, saya punya HP hanya bisa untuk SMS dengan handphone saja. Belum ada kan ini 2002 itu yang jadi kepala madrasah di Kuripan, yang HP saya bergerak saja, hanya itu saja. Bahkan HP itu cukup kuat, itu tegeng juga, mau kedua dewas basah itu kuat. Kalau saya beli kedua tangki ini. Nah, ini kita macam Nokia paling terkenal. Rumahnya ini gitu luar biasa. Nah, ini kira perubahan-perubahan yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Nah, demikian pesat perubahannya. Makanya kan Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga mengatakan, ya, Alimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum. Jadi ajar, didik anak-anak kalian itu sesuai dengan zamannya, bukan seperti zaman dulu Anda. Kan gitu?